Shalom saudara-saudara, kita sudah banyak belajar firman Tuhan. Pada pagi ini secara khusus kita akan belajar tentang istri, mama, aku cinta padamu. Saudara, kemarin tepatnya tanggal 9 Mei, minggu kedua bulan Mei, kita gereja-gereja pada umumnya orang Kristen merayakan Hari Ibu Rohani Sedunia. Hari Ibu Kristen Sedunia berasal dari wanita bernama Anna Chervis dari Philadelphia, Amerika Serikat. Untuk memperingati bakti ibunya, pengorbanan ibunya, kasih sayang ibunya kepada Anna yang begitu luar biasa. Dia menulis karangannya, dia menulis bagaimana mamahnya, ibunya yang luar biasa. Maka minggu kedua pada hari wafatnya ibunya, yaitu minggu kedua bulan Mei, disebutlah sebagai Hari Ibu Rohani. Setiap Hari Ibu Kristen sedunia, baiklah kita memperingati ibu tercinta kita, mengenang kasih sayangnya ibu dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan seorang istri, seorang mama kepada kita. Kasih seorang ibu tidak perlu diragukan lagi. Luar biasa. Dalam Efesus pasal 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dalam 10 hukum Allah dan dalam perjanjian baru dikatakan hormatilah orang tuamu. Tentunya menghormati ibumu, mamamu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jujur saya sebagai seorang bapak, seorang suami, pengorbanan mama, pengorbanan istri jauh dibandingkan saya sebagai seorang suami, seorang papa. Beda sekali jauh. Oleh sebab itu selayaknya lah kita menghargai dan menghormati. Saudaraku yang saya kasih, saya akan masuk kepada poin yang penting saja, sederhana. Karena terlalu banyak kalau kita ceritakan tentang bagaimana kita mengasihi mama ibu kita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, saudaraku. Yang pertama, cara praktis kita memperhatikan mengasihi mama istri kita adalah cintailah, kasihlah dengan aktif. Aktif, lakukan. Jangan menunggu. Itu perlu. Yang kedua, sensitif. Saudara harus peka terhadap apa yang dirasakan oleh istrimu, oleh mamamu. Jangan sia-siakan mamamu, jangan sia-siakan istrimu. Saya sudah alami, saudaraku, mama saya sudah meninggalkan saya beberapa tahun yang lalu. Saya merasakan bagaimana cinta kasih seorang mama kepada saya. Saya benar-benar mengaku merasakan saya terlalu banyak dosa menyakiti hati mama saya, istri saya. Oleh sebab itu saudaraku, sensitif, peka. Saya pernah kasih ilustrasi saudaraku. Kalau mama istri kita menangis, jangan kita mengatakan mama istri cengeng, air mata buaya, jangan. Coba. Taruhlah air mata mamamu di gelas. Lalu saudara minum air mata mamamu itu, istrimu itu. Kayak apa? Maaf saudara, ini ilustrasi. Saudara. Maksud saya adalah, saya bisa merasakan bagaimana penderitaan seorang istri, seorang mama. Air mata seorang istri, seorang mama. Saudara harus merasakan itu. Saudara kreatif. Harus kreatif. Jangan pasif kita, saudaraku. Harus kreatif. Kita harus objektif, jangan terpengaruh oleh orang lain. Jangan cinta kita terpengaruh kepada orang ketiga.
kepada omongan orang lain. Jangan, saudara. Tapi mari kita mengasihi mereka dengan objektif. Produktif, saudara. Menghasilkan sesuatu. Dirasakan oleh mama, oleh istri kita. Cinta kasih saudara kepada mereka. Benar-benar dinikmati. Bukan uang, bukan. Tapi perhatian yang besar. Yang Tuhan berikan kepada saudara. Lakukan itu kepada istri. Sebagaimana saudara ingin diperlakukan oleh orang lain, saudara lakukanlah kepada istrimu, saudara. Saya akan tutup dengan satu cerita singkat, saudara. Ada seorang mama muda, janda. Dia punya seorang anak, di mana anak itu lahir pada waktu itu papanya sudah meninggal. Karena papanya meninggal kecelakaan, anak baru di kandungan, papa sudah meninggal. Dengan kata lain, pada waktu anak itu lahir sudah tidak ada papa. Saudara, pada waktu umur 9 tahun, anak laki-laki ini, dia tanya sama papanya, sama mamanya, maafkan saya. Mama, kenapa badan mama, kulit mama tidak sama dengan kulit mamanya teman-teman saya? Mamanya teman-teman saya cantik-cantik. Kenapa mama kok tidak cantik? Ternyata kulitnya ini belang-belang putih. Ada yang coklat, saudara. Singkat cerita, pada waktu anak ini masih kecil, rumahnya terbakar, saudara. Pada waktu rumahnya terbakar, si mama ini sedang di luar. Dia lihat rumahnya terbakar. Dia ingat ada anaknya yang masih bayi. Oh, dia terjang masuk ke dalam untuk menyelamatkan anaknya. Dia bungkus anaknya dengan selimut yang sudah compang-camping. Dia bawa keluar anak ini. Anak ini selamat. Tetapi mama ini badannya kena api, terbakar. 70% badannya terbakar. Gak bisa bayangkan. Badannya, mukanya gak baik. Gak secantik dulu. Saudara. Lalu tak kalah anak ini tanya, mama cerita sambil nangis. Anak pun dengar sambil menangis. Lalu terakhir anaknya bilang begini sama mama. Mamaku paling cantik di seluruh dunia. Hebat mamaku paling cantik. Aku cinta mengasihi mama. Pengorbanan mama luar biasa. Akhirnya anak ini sekolah. Belajar. Dia orang Kristen. Dia cinta Tuhan. Dia setia sama Tuhan. Dia banyak berdoa. Dia hidup berkenan kepada Tuhan. Terus dia belajar pintar. Dapat beasiswa dan seterusnya. Akhirnya anak ini menjadi dokter. Setelah anak ini menjadi dokter, di wisuda dia undang mamanya datang. Mamanya datang, mamanya senang banget. Mamanya bisa datang menyaksikan anakku sudah jadi dokter. Dia ingat pada masa yang lalu bagaimana penderitaannya. Tapi oleh pertolongan Tuhan, anak ini telah menjadi dokter. Tak kalah mau di wisuda, saudaraku. Anak ini mewakili wisudawan menyampaikan pidato karena anak ini cum laude, juara, hebat. Saudaraku, dia pidato. Dia katakan satu perkataan. Kalau aku bisa ada sekarang, karena dua. Satu, karena Tuhan mencintai aku. Karena Tuhan mengasihi aku, maka aku ada sekarang. Kalau aku bisa berhasil ini karena Tuhan. Yang kedua, kalau aku bisa berhasil karena Tuhan sudah siapkan seorang mama yang hebat, mama yang cantik, mama yang luar biasa bagi saya. Mama yang sudah tua, yang bajunya gak karu-karuan. Dia datanglah, ambillah, dipeganglah mama ini, diperkenalkannya kepada orang lain. Inilah mamaku. Semua kaget melihat mamanya yang jelek, mamanya yang gak karu-karuan mukanya, mama yang miskin, tapi anaknya menjadi seorang dokter. Saudara, puji Tuhan, ini terjadi. Mama yang hebat. Bagaimana saudara? Mari, jangan sakiti hati istrimu. Jangan sakiti hati mamamu. Jujur, jangan bohong kepada istrimu. Jujur, jangan bohong kepada mamamu. Tuhan memberkati saudara. Soli Deo Gloria. Amin.